saya bersama kawan-kawan Suar, kawan-kawan Laman Inspirasi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama mengucapkan supaya pengurus desa sama Pak Sekretaris bisa tokoh masyarakat ini mulai masyarakat dan juga teman-teman siswa dan ibu yang saya muliakan. Pada kesempatan ini memang saya pertama-tama ingin mengenalkan diri dan sudah dikenalkan lah mantan nama saya juga ini Luciani. Saat ini saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai abdi negara. Kedudukan saya ada di Wadah Dinas Pangan dan Perkebunan. Sekolah, aku yang pasti kami ini di bawah dua-duaan lah sekolah. Ingat itu ada sandang, ada pangan, ada papan. Tiga itu selalu terus satu tuh apal. Sandang ini pakaian. Semua ibu bapak semua udah tahu lah. Papan itu tempat tinggal yang dikategorikan sebagai layak huni. Ada atap tidak bocor, ada sumber air. Kita bisa melangsungkan kehidupan sehari-hari ini berjalan dengan baik, sehat. Dan yang terakhir itu pangan. Jadi apa yang saya tangkap dari bahasa mantan pacar tadi, ini ada ketimpangan. Orang selalu berorientasinya, berpikirnya bagaimana membangun rumah selayak mungkin, bagaimana bisa keluar itu tampil sebaik mungkin, seindah mungkin, kalau bisa secantik mungkin gitu Pak, dengan sandang pakaiannya tadi. Tapi orang tidak pernah, terkadang bukan tidak pernah, kadang lupa. Itulah tugasnya kita semua untuk mengingatkan kalau pangan ini ternyata contoh yang paling nyata sekarang. Orang banjir saja di Pino, kami juga merasakan banjir besar, apalagi di kampung. Rumah mereka sudah bisa mengamankan mereka, pakaian mereka sudah mengamankan mereka, ternyata pangan tidak bisa membuat mereka aman. Kenapa saya katakan begitu? Banjir, Pak Long, kemarin 4 hari saya mutar, kami baksos keliling membawa, kebetulan saya seorang perawat tenaga medis dan harus menyumbangkan jiwa raga saya untuk minta puji lah. Angkat kiri dulu maita hadan memang Pak, Ibu yang tidak mampu kami kejar. Tapi yang saya tangkap satu cerita untuk banjir ini. Ini banjir sebuah musibah yang harus kita jadikan kawan. Caranya nanti ada sesi selanjutnya. Hanya yang mau saya tangkap tadi, saya gariskan. Keluarga ini di kota mereka banyak bicaranya tentang estetika tadi. Mereka beli pot, mamang borong pokok ini tanam segala bunga itu estetika, indah, enak. Ternyata setelah banjir itu barang itu tidak bisa dipetik, tidak bisa dimakan. Ternyata yang beruntung sekarang ibu-ibu yang pekarangannya mereka memang tumbuhkan dalam jiwa mereka kembangkan, walaupun tidak banyak sawi kangkung tapi mereka aman. Karena mamang tidak bisa mau pergi ke pasar, sekarang punya duit mau beli apa? Banyak kebiayaan nambang daripada banyak kebiayaan nambang kan. Jadi itu salah satu mungkin garis cerita tadi, pengalaman Ibu Ike tadi kita terapkan. Sekarang ayo kita sama-sama coba cintai dulu, tumbuhkan dulu 3 hal. Pertama, kita harus mengenal dulu, kalau di bahasa Sidak yang tok namanya inspirasi Suar nih, sumber daya alam. Sumber daya alam tuh mungkin orang berpikirnya dia punya lokasi yang luas, yang punya 1-2 hektar, udah lapang, enak, udah ditanam. Ataupun mereka punya pepohonan, punya pupung, itu udah. Mereka berpikirnya sumber daya alam itu secara luas. Sebenarnya itu modal sumber daya alam tuh ada setiap hari kita lihat. Sebagai contoh, ini rumah yang cukup layak huni, tapi di sekelilingnya tuh yang setiap hari kita lihat tuh tumbuh rumput. Sebenarnya bisa kita atur tadi, Pak
Ibu Sekdes tadi bilang ini suami dah dibuat kolam. Marahkan nanti Ibu Sekdes. Tapi itu masih bisa disiasati. Karena itu nanti itulah modal kita. Itu pertama, modal sumber daya alam. Kita bicaranya persentasenya ke pekarangan. Nggak usahlah kita mikir, oh nanti datang kita lihat hamparan kayak di pinggir jalan orang tanam capek petik. Sebentar dah bangun rumah, sebentar beli makeup. Itu nantilah. Itu udah habis waktu kita kalau ngitung itu gitu. Dan itu pun kita harus hitung dimulai dari diri sendiri. Itu sumber daya alam. Yang kedua, ini sumber daya manusia. Sebagai contoh, kita mainnya di contoh aja lah. Di kampung kami, di sana jauh, mereka nih sadar, Pak, nisi kau ya, nisi apa di daerah-daerah duit kapai, mamang masuk kemari dah ada, ayo kita panibaya kurang 2.000. Tuh kita nak makan orang makan kayu lagi, nah beli itu sedikit kita nggak ada lagi. Sebenarnya khususnya ibu-ibu mereka udah sadar karena ini kebutuhan kita setiap hari. Itulah bagian dari sumber daya manusia tadi, bisa melihat, bisa menghitung. Oh setelah di total Pak boleh sebenarnya beli sepeda kalau dikumpul 3 bulan duit lah Jangan itu pakai anak kita gitu Pak. Itu yang terjadi di kampung kami sana lah, jauh sama. Kalau tidak ada mamang, mereka cenderung tidak punya sayur. Kecuali mamang dan masuk udah kalau Sayurnya apa ya? Jauh-jauh mamang buka ini kol, datang anak-anak berkerumun apa itu Pak? Wah apa? Padahal kita tiap hari ibu-ibu ngeliat bahwa itu kol. Artinya masih jauh sekali mulai dari anak-anak sampai ke ibu-ibu. Itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga, yang kampung kami sama jauh di ulu sana. Ibu-ibu di sana, khususnya ibu rumah tangga, mereka kan bekerja itu noreh dari jam 6 kurang lebih gitulah sampai jam 9 dan 10. Lebih lah sama. Kesuman jauh udah berapi, udah masak, suami udah senyum, tidur, bangun jam 3 duduk biasanya di tangga kalau tidak ada ini duduk tangga ibu tok. Ini memang sebuah budaya yang memang budaya kita dari dulu lah, kami juga orang Dayak jadi kita kurang lebih sama. Tapi kita tanpa sadar kita sudah menghabiskan hari-hari ini tanpa manfaat. Sebagai contoh sekali lagi, di kampung kami di ulu sana, seminggu kemudian ada yang bertengkar di Jog. Darah ibu ya mulai mau ribut kalau hitung ini sampai. Jadi setiap itunya bergulir terus seperti itu. Semakin hari masyarakat semakin mulai hilang rasa gotong royongnya, rasa persaudaraannya. Itu karena memang salah satu lah faktor menyepelekan waktu, tidak memanfaatkan waktu. Sampai sore mandi, jauh nunggu lampu hidup. Kalau kami di kampung mulai masak malam begitu, setiap hari bergulir. Kalau kami yang punya prinsip, berkebun ini pekerjaan orang yang paling malas. Kalau kami berkebun, walaupun kami skalanya udah 10-20, ada bahkan yang setengah hektar kayak cabai, kita udah mulai coba 1,5 hektar. Kenapa kami bilang pekerjaan yang paling malas dan paling digemari oleh keluarga-keluarga kita dari maaf sekali lagi dari Jawa? Karena kerja berkebun ini kerja yang paling santai. Orang yang bisa mengatur dirinya menjadi bos, bisa menjadi anak buah, bangun jam tidak mau panas, mereka bangun jam 6, kerjanya sampai jam 4. Jam 9 paling lama, matahari turun mereka istirahat, membuat sesuatu dan sebagainya. Mereka turun jam 3 sampai jam 5 paling lama ada azan. Nah ini kalau yang muslim mereka udah pulang. Artinya hanya kerja itu mereka hanya 3-4 jam. Beda dengan abdi negara atau kami kerjanya dari masuk jam 8 sampai jam 12 itu udah 3 jam, 4 jam. Masuk dari jam 1 sampai jam 3 berarti kurang lebih 6 jam atau 7 jam. Dan gajinya kurang lebih bahkan besar petani. Makanya kami mau beralih ke petani.
Tapi tetap pegawai apa? Saya udah. Kalau saya enggak kan, hajat petani kan Parinda ada yang numpu bawah kan. Tapi enggak Parinda itu ada waktu 1 jam kita mungkin mulai sepakat ini sebagai alternatif solusi. Sebelum nanti kita melangkah ke kelompok-kelompok apa yang mau kita tanam. Apa sih 1 jam yang mau saya urus? Masih banyak lahan pekarangan yang tidur, artinya kiri kanan ini masih kita rumah nih kebanyakan lumpur becek ya, dengan ada sampah-sampah kecil ketimbang tanaman. Ada beberapa rumah dan itu pun tanamannya sekali lagi mohon maaf bukan itu bunga yang cuma kenyangnya kita bisa kita lihat, tidak estetika tadi. Tapi tidak salah ya, saya tidak nyalahkan bunga ini, keladi Jawa, keladi Arab, keladi Dayak. Kita tidak ngomong itu. Tapi paling tidak di antara bunga paling tidak ada sayuran. Di antara bunga. Lebih bagus lagi nanti rumah sebesar ini Bu. Kita di pengalaman di Teluk Batu, mereka bisa sekarang, dan kalau sekarang karena setahun tidak sana ya. Kalau dulu mamang yang datang ke mereka terbalik dari mereka pembeli kayak kita gini ke mamang, karena mamang di bahasa kami lopa kali lawar bu, titik bu, karena barang udah ada, dan sampai bosan mang sekarang segala tanggung jawab, dan itu yang terjadi di sana dulu. Setelah kita harus mengembangkan ke desa-desa lain, mungkin tidak ada persoalannya, salah satu juga kader. Tidak ada yang melanjutkan estafet ini. Kalau ayam Semadin sampai Teluk Batu. Sekarang Teluk Batu masih. Kemarin terakhir mereka mengundang panen ayam. Karena dari majelis taklimnya mereka udah mandiri. Dan mereka berproses itu selama 2 tahun. Mulai proses dari awal itulah berdiskusi ini. Karena bertanam itu mudah, bermimpi itu mudah, tapi paling sulit itu berproses. Karena konflik nanti akan muncul. Konflik yang pertama, perbedaan pendapat. Salah tuh, nanam tuh, aku mau nanam tuh. Mulailah satu itu yang ini kita cerita pengalaman yang terjadi. Tapi selama mereka itu kuat, makanya kita ikat dalam bentuk bukan kami yang ikat. Sebenarnya mereka udah ada kelompok majelis taklim, itu juga kami perkuat. Jadi mereka harus kalau ada masalah itu cepat mereka selesaikan. Nah, harapan kami ya, proses yang kita mulai inilah paling tidak sebagai dasar kita lah untuk memperkuat kelompok, memperkuat kecintaan tadi. Dukungan suami ini mungkin tidak masuk tadi, tapi amat penting juga, karena tanpa suami susah juga ibu-ibu membuat saudara, karena kita harus hitung juga banjir di bawah, mungkin belum siap ikan kuningan. Jadi sistem rak polybag nanti muncul, bukan lagi tadi muncul nggak bisa bu pakai polybag ini, nggak mau hidup, cabenya nggak mau bagus, sayurnya nggak mau bagus, tangan kami tidak rasi. Itu harus pelan-pelan kita patahkan. Tidak ada Tuhan ciptakan segala sesuatu jadi pakai rasi dengan nggak. Tuhan ada nabi cipta kaki kau bapaknya, tapi setiap sudah rasi kau tidak ada ilmiahnya gitu Pak. Orang cacat sekalipun, maaf ngomong sekali lagi, orang cacat, orang buta, Tuhan sediakan. Dilakukan dengan sebaik mungkin. Memang untuk memulai segala sesuatu itu tidak semudah yang saya omongkan sekarang. Perlu proses. Nah, prosesnya ini tahan atau tidak, nah itu kembali ke mental itu masing-masing kan. Bagaimana saya harus udah kerja capek, belum lagi ngurus anak, apalagi bapaknya lagi yang minta ini minta itu. Padahal sebenarnya saya juga protes kan, padahal buat kopi bisa kan sendiri kan, tapi wajib kalau manggil kita dek buatkan kopi lah. Karena kita buat sendiri. Buat sendiri. Karena kita orang udah kopi gula lagi. Kalau saya langsung 3 hari itu langsung. Kan insya Allah ini pasti tanamannya pasti akan tumbuh jadi baik. Mungkin itu untuk
pertemuan kita sore hari ini. Kita tidak ada yang ditanyakan lagi, tentunya kawan-kawan kami, keluarga besar kami di sini, untuk bagaimana memulainya. Langkah pertama itu nanti kami kembalikanlah ke keluarga besar. Terima kasih Pak Nah, Pak Sekjen, semua Bu RT, Pak Kadus, terlebih lagi Suara Studio Taman Inspirasi, Masak Sebaju, dan semualah keluarga besar. Itu indah bersama-sama mau dengar ocehan kami selama 1 hari ini. Kiranya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa kita mulai. Amin. Bisa kita kerjakan sama-sama. Yang terpenting adalah melakukan diri harus tetap terjaga. Mungkin itu dari kami, Pak Apri, untuk mewakili dari keluarga besar Benih, dan ini istri dari mantan pacar ini dari keluarga besar ketahanan pangan. Mungkin nanti setelah kegiatan ini bolehlah disampaikan ke dinas bahwa ini adalah wujud langkah kawan-kawan keluarga besar ibu-ibu untuk memulai seperti ibu-ibu lain yang di desa lain. Mungkin itu. Terima kasih. Ada ucapan kata kami yang salah, bergurau, salah ucap, salah kata, tapi sampai sini matahari terbenamlah semua dosa kita yang kedua. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke